Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat tentang cerita yang sangat menakutkan, yaitu yang berhubungan dengan makhluk halus, di mana makhluk halus ini ada dan dikenal di dunia ini, di masyarakat manapun, di negara manapun mengenal dengan makhluk halus, dan oleh masyarakat setempat sangat ditakuti karena makhluk halus bisa mengganggu masyarakat di sekitarnya. Believe or not, ya, itu suatu cerita. Ada 5 pohon yang sering disukai oleh makhluk halus untuk tempat tinggal, ya. Untuk tempat tinggal makhluk-makhluk halus yang hidup bergentayangan dan suka bersemayam di pohon-pohon tertentu, yaitu yang akan saya sampaikan 5 pohon yang sering dihuni makhluk halus. Jadi untuk saudara-saudara sekalian, jangan menanam pohon-pohon yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ini, ya. Kalau sudah ada harus ditebang, ya, karena menurut kepercayaan bisa mengganggu masyarakat yang menanamnya. Yang pertama yaitu pohon beringin, ya. Pohon beringin itu pohonnya rindang, pohonnya sangat besar, yang sangat menyeramkan. Biasanya pohon ini sering ditanam oleh masyarakat di alun-alun, misalnya di pinggir-pinggir hutan, maaf, di tempat pereng-perengan, ya. Banyak ditanam di situ dan akarnya sangat menjulang ke bawah, banyak sekali dan semakin besar tiap-tiap tahun. Menurut saya, pohon yang besar ini secara logika itu bisa menahan air yang ada di sekitarnya karena hujan, karena ada dekat sungai, dilewati samping-sampingnya. Ini bisa menahan air dan bisa menahan guncangan-guncangan tanah yang ada di situ, ya, baik untuk menjaga lingkungan. Namun secara kepercayaan itu sangat menakutkan dan angker, ya, apalagi kalau itu malam hari, dan biasa orang itu melihat di malam Jumat, ya. Pohon beringin ini, ya, banyak sekali zaman dahulu orang yang sangat percaya itu ditempati oleh makhluk halus. Banyak orang yang membakar kemenyan, ya, di pohon beringin tersebut untuk berdoa. Entah yang didoakan apa,
banyak orang yang sering membakar kemenyan di situ atau dupa di bawah pohon beringin. Ya, semakin angker saja orang melihatnya. Selanjutnya, tadi manfaatnya, ya, untuk lingkungan baik, ya, secara logika, bisa mengeluarkan udara yang dingin, ya, bisa menyebabkan panas berkurang. Namun jangan sekali-sekali ditanam di samping rumah, bisa membahayakan. Kalau besar akarnya bisa memecahkan tembok-tembok. Ya, jangan, ya, rumah jangan didekati dengan tanaman beringin meskipun itu kecil, karena itu menurut kepercayaan dihuni oleh makhluk-makhluk halus, bisa menyebabkan rumah yang dekat dengan pohon beringin atau tanaman beringin, bisa tamunya ini menjauh, sepi, rumah itu jarang ada tamunya. Kemudian anaknya juga sulit untuk mendapatkan jodoh, misalnya, ini kepercayaan. Kemudian menjauhkan rezeki, ya. Selanjutnya, jenis pohon yang kedua yaitu pohon kapuk, ya. Pohon kapuk itu bahasa Jawa randu, ya. Jadi pohon randu ini pohonnya bisa besar sekali, bisa 80 meter. Pohonnya lingkarannya bisa 10-an meter, ya. Pohon kapuk ini pohonnya besar, ya, bawah itu besar, ke atas semakin mengecil dan bercabang-cabang, dan untuk berbuah kapuk. Nah, ini dipercaya pohon randu ini disukai ditempati makhluk halus, ya. Jarang orang duduk-duduk di samping pohon randu di situ, ya. Orang takut semua. Bahkan saya bukan mendengar, melihat, ya, orang yang berani menebang pohon randu ini bisa kena dampak, ya. Ini harus orang yang kuat luar dalam. Dampaknya bisa secara psikologis, ketakutan keluarganya terhadap pohon tersebut. Jadi yang berani menebang keluarganya harus kuat mental. Kalau tidak kuat bisa ketakutan, ya, bisa dipengaruhi jiwanya, ya. Selanjutnya, pohon pisang, ya. Pohon pisang ini disukai makhluk halus sejenis pocong, ya. Makhluk halus yang sejenis pocong suka nempati di pohon-pohon pisang. Apalagi pohon pisang ini sudah beranak pinak menjadi rembuyung gitu, menjadi banyak, ya. Jadi saya mohon di depan rumah atau samping rumah jangan ditanami pohon pisang. Ini bisa disukai makhluk halus sejenis pocong menempati di situ. Jadi bisa rumahnya jadi sepi, orang yang mau mengunjungi jadi takut. Jadi rumahnya sepi dengan tamu, dan rezeki semakin lama semakin tidak mau mendekat yang punya rumah itu, ya, karena takutan di situ ada makhluk sejenis pocong. Jadi kalau ada, ya,
Pohon pisang itu ditebang saja, ditanam di kebun yang jauh dari rumah. Ya. Selanjutnya yang keempat yaitu pohon asam. Ya, bahasa Jawanya asam ya. Pohon asam yang rasanya asam ya, kecut ya bahasa Jawanya. Itu pohonnya rindang besar, biasanya ditanam di pinggir jalan, ya jangan ditanam di lingkungan rumah. Ya jangan ditanam di pinggiran rumah meskipun itu sudah berbentuk bonsai. Jangan ya karena itu disukai makhluk halus ya yang suka menempati di pohon itu, yaitu sejenis pocong ya, bisa itu sejenis makhluk-makhluk halus yang lain yang rambutnya itu biasanya ini tidak pernah dipotong, jadi gimbal ya. Ini saya sarankan jangan menanam pohon asam meskipun itu berbentuk bonsai. Kalau ada jangan ditaruh di depan rumah, samping rumah. Ini disukai makhluk-makhluk halus yang berjenis mata lebar, giginya itu bertaring kiri kanan ya. Kemudian rambutnya ini adalah gimbal panjang. Jangan menanam jenis pohon asam ini di sekitar rumah, apalagi di depan rumah. Bisa rumahnya sepi dari tamu, sepi dari rezeki ya. Bisa keluarganya sulit untuk mendapat jodoh ya. Ini harus dijauhi, jangan menanam pohon asam. Selanjutnya yang kelima yaitu pohon sawo ya, sawo kecil ya. Pohon sawo ini memang buahnya enak ya, buahnya enak, namun disukai makhluk halus ya, disukai makhluk halus yang ada di pohon sawo tersebut ya. Ini berbagai macam sawo, bisa sawo kecil, bisa sawo jenis besar ya. Ini kalau ada lebih baik jangan menanam pohon sawo di depan rumah atau samping rumah ya. Ini bisa mengganggu tamu yang akan datang, takut datang. Secara psikologis tidak tahu, tapi jarang ada tamu. Kemudian sulit kawin ya. Kemudian rezeki menjauh ya. Jadi banyak secara psikologis dari jauh yang punya kekuatan melihat ini di sekitar rumah ini, di dekat pohon sawo ini bergelayut makhluk-makhluk halus. Jadi semua yang mau datang baik ke rumah itu bisa menjauh, bisa balik kanan. Nah ini jangan sampai. Untuk itu pohon sawo meskipun sudah dibonsai, kalau bisa dijauhkan dari rumah, ditanam, dipindah di pekarangan yang jauh dari rumah. Demikian saudara-saudara sekalian yang mengikuti konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai renungan terhadap kepercayaan masyarakat dimanapun
bahwa tanaman di sekitar kita itu ada yang bermanfaat dan ada bermanfaat tapi disukai oleh makhluk halus. Untuk itu perlu diperhatikan pohon-pohon yang saya sebutkan tadi untuk jangan ditanam di sekitar rumah kita. Bisa ditanam di pekarangan jauh dari rumah kita. Ya. Karena mempunyai dampak yang negatif terhadap penghuninya. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas perhatian saudara. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Thank you. See you again.